Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Solen 2 episode 139 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Dengan penyamaran luar biasa Edun menggunakan identitas Dolo Masket, Yu Hao pada akhirnya berhasil menyelinap ke dalam camp kerajaan Rio. Bahkan dengan bantuan sandiwara dari Nanggongwan, Yu Hao juga berhasil menipu ketua sekte Roh Suci alias Zhong Liwo. Sampai akhirnya, setelah memberikan semua informasi kepada seluruh anggota yang menunggunya di dalam dimensi kematian, Yu Hao akhirnya juga berhasil mengonfirmasi keberadaan gadis suci biru perak alias Tangya di camp tersebut. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Tangya merasa aura tetua ketujuh terasa berbeda dari sebelumnya, serta bertanya apakah ada masalah kultivasi, Yuho sendiri terlihat tenang dan berpura-pura bertanya balik apa yang sebenarnya dirasakan oleh gadis suci. Meskipun Tangya tidak bisa menjelaskannya secara detail, namun dia merasa aura tetua ketujuh sangat familiar dan terasa jauh lebih nyaman. Ucapan barusan jelas mengejutkan Yuho, di mana dia menyadari Tangya ternyata masih memiliki sedikit kesadaran dan mengenali auranya. Namun tidak ingin memancing kecurigaan, Yu Hao hanya beralasan hal tersebut hanyalah perasaan gadis suci biru perak. 我一定会把您救出来。 Setelah meninggalkan tenda dan menggunakan deteksi spiritual, Yu Hao mampu mengetahui tenda Tangya berada di tengah-tengah camp dan dikelilingi oleh para tetua dan pemuja sekte Roh Suci. Dengan kata lain, untuk bisa menyelamatkan Tangya, maka dia haruslah memancing para tetua dan pemuja sekte Roh Suci menjauh dari tempat ini. Tepat ketika Yu Hao memikirkan hal tersebut, Nanggongwan tiba-tiba saja menghampirinya dan menjelaskan kalau ketua sekte Roh Suci meminta mereka berdua untuk melakukan patroli demi mencegah penyusup dari Akademi Shrek. Kabar tersebut jelas menjadi kesempatan besar bagi Yu Hao untuk menjalankan rencananya, sehingga dia tanpa basa-basi langsung mengikuti instruksi tersebut. Nah, dikarenakan pasukan naga dan pasukan cakar beruang tidak pernah menyukai sekte Roh Suci, serta pastilah mempersulit mereka, Nanggongwan lantas mengajak Yu Hao ke camp pasukan tingkat kedua. Setibanya di camp pasukan Master Alat Roh tingkat kedua, mereka berdua disambut baik oleh seorang jenderal bernama Gunuo yang juga seorang Dolo 8 cincin roh. Meskipun camp yang mereka datangi hanya peringkat kedua dan di bawah pasukan elit, namun Yu Hao bisa merasakan niat membunuh luar biasa Edun yang terpancar dari berbagai alat roh di tempat ini, bahkan sudah jauh melebihi pertahanan kota Shrek. 来克城所有魂导器都要强大了，至少后面的一支普通魂导士团，简直是一片钢铁森林，几乎都是远程魂导炮。 Tidak berselang lama, demi mendapatkan kesan baik, Guonuo terlihat memberikan sogokan berupa koin emas dan berbagai logam langka, sehingga Yu Hao tanpa basa-basi langsung menerimanya, serta berjanji akan melaporkan tidak ada masalah apapun di tempat ini, bahkan bersedia merekomendasikan Guonuo sebagai salah satu jenderal pasukan elit. Tepat ketika Guonuo merasa senang dan lengah,
Yu Hao secara diam-diam meninggalkan kesadaran spiritualnya di tempat ini. 那就有劳两位免下了。 Beberapa saat kemudian, ketika meninggalkan tenda dan Nanggong Wan terkejut, Yu Hao ternyata sudah mempersiapkan semua rencana tanpa dia sadari. Yu Hao sendiri meminta Nanggong Wan untuk santuy, serta berjanji akan menjamin keselamatannya selama misi nantinya. Beberapa saat kemudian, dengan mengandalkan kesadaran spiritualnya, Yu Hao terlihat meletakkan alat roh badai penghancur level 9. Benda tersebut dia dapatkan dari hadiah juara aliansi Shisui sebelumnya. Menurut informasi, meriam badai penghancur merupakan sebuah bom waktu yang memiliki kekuatan menakutkan, serta terdiri dari 1080 bom yang terbuat dari emas. Jika diledakkan, setiap bom emas akan tersebar dan memicu ledakan jika bersentuhan dengan logam jenis apapun. 会化为一片岩浆海洋。 Beberapa saat kemudian, ketika Guo Nuo merasa senang akan segera naik pangkat dan berniat kembali ke tendanya, dia tiba-tiba saja merasakan firasat buruk. Pasalnya sebagai seorang dolo 8 cincin roh, dia jelas memiliki insting yang tajam, sehingga dia segera meminta seluruh pasukan mengaktifkan formasi pertahanan. Tapi tiba-tiba... 完蛋了！ Ledakan luar biasa Edun barusan jelas memancing perhatian seluruh pihak termasuk Zhong Liwu dan para tetua sekte Roh Suci. Di saat beberapa anggota Kroco merasa puas banyak korban jiwa dan bisa mendapatkan jiwa dari pasukan yang tewas, Yu Hao justru merasa terkejut ledakan yang dihasilkan melebihi ekspektasinya. Dengan kata lain, sumber daya alat roh tingkat tinggi di dalam camp tingkat kedua juga pasti meledak karena terpicu oleh alat roh badai penghancur. Itulah yang menjadi alasan kenapa ledakan menjadi luar biasa menakutkan. Bersamaan dengan kejadian tersebut, serta Zhong Liwu dikejutkan melihat banyak cahaya dari kerajaan Tianhun yang mencoba melakukan serangan, Ming Lei sendiri mengetahui arah ledakan berasal dari camp pasukan tingkat kedua. Bahkan dilihat dari daya ledakan dan fluktuasi energinya, Ming Lei mampu menebak berasal dari alat roh tingkat 9. Di saat Zhong Liwu kebingungan bagaimana mungkin ada alat roh level 9 di camp pasukan tingkat kedua, seorang bawahan telat meminta Zhong Liwu untuk segera menuju tenda utama melakukan rapat dengan Jenderal Lin Hai. 留在这里，不要轻易分开。 Melihat kepergian Zhong Liwu dan para pemuja sekte Roh Suci, Yu Hao lantas beralasan ingin mengikuti Zhong Liwu dan mencari informasi, sehingga membuat Nanggong Wan yang menyadari tujuan Yu Hao tidaklah mencegahnya. Nah, ternyata Yu Hao bukanlah untuk mendapatkan informasi, melainkan menggunakan domain spiritual untuk mengisolasi tenda utama, sehingga Zhong Liwu dan para pemuja sekte Roh Suci tidak akan mengetahui kejadian yang akan segera terjadi. Kemudian membuka dimensi kematian untuk membawa seluruh anggota memulai aksi mereka menyelamatkan Tangya. 超级斗罗，请引斗罗送运之。 Meskipun para tetua sekte Roh Suci notabene tidaklah lemah, namun serangan tiba-tiba yang muncul, serta adanya Dekanian dan Tetua Song yang berada di level Dolo Transenden, hal tersebut jelas menjadi tekanan luar biasa Edun bagi para tetua sekte Roh Suci.
Tepat ketika ada seorang bawahan mencoba melaporkan situasi serangan yang tiba-tiba saja terjadi, Yu Hao dengan sigap menggunakan teknik gangguan mental untuk mencegah bocornya informasi. Dengan begitu, seluruh anggotanya bisa melakukan tugas tanpa gangguan dari para petinggi sekte Roh Suci. 幽冥斩！ Melihat Dekan Yan ngamuk gak karuan, Tetua Song terlihat menyadari satu hal, di mana Dekan Yan sedang melampiaskan amarahnya karena terlalu lama menunggu di dalam dunia kematian. Bahkan ketika Dolo Yaoling melepaskan teknik pedang dunia bawah, Dekan Yan yang diketahui berada di level 96 tidaklah kesulitan menahan serangannya. Terlebih lagi, Yaoling hanyalah berada di level 93. 可尔什么玩意？我之前的克制太强烈了。 Sementara itu, ketika Minglei melepaskan teknik 9 cakram naga, Tetua Song pada awalnya terlihat dengan mudah menghindarinya dan berniat untuk menghancurkan Minglei. Namun belum sempat serangannya mengenai target, dia tiba-tiba saja mendapatkan serangan kejutan dari rumput biru perak. Bahkan hal yang mengejutkan, seluruh susunan cincin rotang ia berubah drastis, memiliki 7 hitam dan 1 merah. Sehingga menandakan sekte Roh Suci telah menggunakan cara ekstrim untuk meningkatkan kekuatan Tangya. Singkatnya, di saat Baby mencoba menghadapi Tangya, seluruh anggota sekte Tang juga tidak kalah hebat membantai satu persatu anggota sekte Roh Suci. Bahkan diketahui, seluruh anggota saat ini sudah berada di atas level 70. 武魂真身啊！ Kembali lagi ke tempat Baby, dia terlihat terus-menerus mencoba menahan serangan Tangya tanpa memberikan serangan balasan. Tujuannya jelas ingin menyadarkan Tangya tanpa harus melukainya. Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita Donghua Shaolin 2 episode 139 ya guys ya. Gimana guys alur ceritanya? Bener-bener mirip ya kan sama spoiler yang udah Mimin buatkan. Dan kalau kalian masih penasaran gimana sih kelanjutannya alias spoiler episode 140, kalian bisa klik link yang udah Mimin sematkan di kolom komentar ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. By my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.